ujungnya gitu ya. Tapi yang bagian bikin asap banyak ular di sekitarnya gitu. Kelihatannya sangat gampang, tapi secara fisik betul-betul sering krunya ada yang sakit gantian gitu. Karena secara fisik ditantang betul ya. Kita di 6 pulau dan kita berangkat jam 5 pagi misalkan, datang ke pulau kosong-kosong gitu kan tidak semudah yang diduga ya gitu. Mas, 40 tahun ini kenapa pemilihannya kayaknya musikal ya Mas ya? Ya sebenarnya nggak tahu ya disebut musik atau enggak, yang penting saya pengen gembira dan jadi anak-anak gitu. Jadi temanya nih 40 tahun ini gembira ya Mas? Gembira dan jadi anak-anak kembali lah. Anak saya Kamila udah serius banget kan, dewasa gitu. Kalau saya kan agak bosen dewasa, jadi sekarang saya anak-anak kan. Jadi kalau Anda lihat film ini kan, menurut saya ini film paling gembira dari film-film saya. Oh, paling gembira. Nggak banyak perlu mikir gitu kan, denger lagu, denger nyanyi, nari kan gitu kan. Dapat pemandangan alam yang bagus gitu. Tapi menurut saya film ini akan coba nonton di Papua. Anda akan merasakan mereka sangat memiliki. Karena ada lagu-lagu heritage, ada lagu folk, dan ada lagu pop. Yang semua itu jarang di satu film. Kenapa saya ngotot 17 lagu? Karena lagu-lagu yang misalnya Mama Cica yang itu, lagu-lagu choirnya itu dibikin oleh Septi Ali Choir dari Papua. Bagus sekali nggak? Lagu-lagu itu sangat bagus sekali. Dan itu bahkan orang Papua juga jarang mendengar lagu itu juga. Jadi kenapa saya betul-betul pengen semua lagu didengarkan tuh anak-anak Papua belajar kembali juga lagu-lagu Papua Heritage itu yang jarang, bahkan orang Indonesia jarang kan dengar lagu-lagu yang choir tadi loh ya, yang sangat-sangat bagus tentang sagu, tentang cendrawasih, tentang ini gitu. Jadi merayakan ini dengan merayakan di tempat yang menurut saya harus kita rayakan bakat seni acting, tari, dan juga kemampuan-kemampuan yang jarang diangkat seperti ini. Mas, suka dukanya apa sih sama 40 tahun ini Mas? Suka dukanya apa ya? Kalau gagal banyak, jadi nggak usah dihitung. Orang kalau gagal jangan dihitung, gagal dihitung capek sendiri, udah gagal capek. Yang berhasil aja. Tapi suka dukanya ya, saya selalu membuat film pilihan saya. Jadi saya ambil contoh lah, kalau saya sekarang dapat pesanan 8 OTT lah minimal setahun, berapa uang saya? Saya tanya aja. Kalau setahun saya dapat 8, lalu saya tolak berapa? Saya kan juga ngitung, saya manusia. Aduh, sebetulnya sebulan ini, setahun ini dapat berapa miliar, kan gitu hitungan saya. Tapi kan saya selalu memilih. Suka dukanya adalah bagaimana kita, dan kalau ketika memilih kita harus kerja keras, tidak bisa pasif, harus nyari. Jadi kehilangan duit dan harus nyari, bayangin aja itu sebuah cara survival yang indah sebetulnya. Karena kalau ditanya kekayaannya apa, tidak banyak dibanding sutradara yang lain. Tapi kalau ditanya keasikannya apa, saya bilang hidup saya asik gitu. Saya bisa melakukan pilihan-pilihan yang saya inginkan, ya kan? Kalau ditanya ini belak-belakan aja, duit saya suruh beli mobil paling murah saya nggak punya. Tapi kalau ditanya kerja saya 2 tahun ke depan karya-karya yang bagus, saya bilang saya punya. Jadi kalau ditanya 40 tahun adalah saya senang berada di dalam sejarah film yang dulu krisis, sekarang penuh anak muda baru, dan kebanyakan asisten-asisten saya bertumbuh dengan baik ya. Mau Riri, Hanung, mau direktur festival-festival ya di Jogja aja semua jadi sutradara ya, Iva, Angginun, ini semua. Jadi murid-murid yang jauh lebih bagus dari guru yang paling seneng kan muridnya lebih bagus, dan gurunya tinggal nyanyi-nyanyi, nari-nari, dan makan-makan dan kuliner dan jalan-jalan kan gitu. Jadi kebahagiaan saya karena jadi kalau kerja itu kalau ekosistemnya bagus, kita jadi bagus. Itu omong kosong kalau kita tumbuh sendiri lalu tanamannya rusak, ya kita nggak akan jadi ekosistem dan kita akan mati juga. Jadi sebetulnya ekosistem yang bagus akan melahirkan, itu yang paling saya suka bahwa dalam 40 tahun tumbuh ekosistem film yang cukup bagus sekarang ini dalam perayaan 40 tahun, dan mampu berkarya yang langka. Itu luar seneng sekali, kayak Mikro Indonesia ya. Film tahun berapa? Film tahun awal Indonesia lah, Cokro Aminoto, Nyai ada. Film tahun kemerdekaan Sugio Pranoto ada. Film tahun 65 Puisi Tak Terkuburkan ada. Film era Soeharto 70-90 ada. Sampai kepada era Jokowi kan. Ya kan semua ada gitu. Jadi kalau mau lihat Indonesia dalam 40 tahun Anda akan bisa lihat mikro Indonesia lewat karya-karya saya yang kebanyakan sensitif. Jarang lah, misalnya musikal Papua kan jarang. Tapi kalau ditanya musikal yang bukan Papua banyak kan? Ini kan banyak sekali. Mas, selama 40 tahun ini, pernah nggak sih misalnya kejenuhan dalam berkarya? Saya kalau ada adegan biasa tidur. Tanya anak-anak. Saya kalau adegannya
tertantang gitu, pasti bagus. Ya apa gunanya sih mengulang sesuatu yang bagus, sih bosen lah. Kayak daki gunung di tempat yang sama, terus pemandangannya sama, mungkin kita lebih cepet ya, tapi kan bosen. Lebih baik mendaki gunung di tempat lain, susah tapi jatuh-jatuh, tapi pemandangannya yang lain. Jadi kalau ditanya, saya sering tidur. Jadi kalau saya ngomong sama partner saya, tolong bangunin. Jadi kalau saya udah bikin adegan, udah tahu jadi bagus, pasti tidur. Karena membosankan, kita udah tahu akan jadi bagus, dan itu bisa dilakukan dengan mudah. Lalu untuk apa? Maka saya harus cari karya-karya yang satu karya beda dengan karya yang lain. Itu yang membagikan saya dalam 40 tahun. Tapi pernah nggak sih Mas merasakan kejenuhan nih dalam berkarya? Selama 40 tahun kan harus cari tidak jenuh. Nah kan di Papua ini, saya mimpin pasukan datang ke pulau sepi gitu, kosong, jam 5 pagi gelap. Lalu kamu tidur, kamu pemimpin, nggak bisa. Kamu harus turun, kamu harus tanya krunya mana yang ketinggalan, siapa yang sakit, siapa yang mabuk. Misal kapalnya kena ombak yang besar gitu, kita harus waspada terus. Jadi kita cari sesuatu yang memang tidak pernah kita lakukan, itu yang membuat saya tidak tidur. Tapi kalau sudah tahu tempatnya itu, lalu menuju ke situ, membosankan. Tapi bisa dibilang 40 tahun ini Mas Garing tetap idealis untuk membuat karya ini. Sebenarnya tidak idealis ya menurut aku ya. Setiap karya ada komprominya. Setiap karya adalah negosiasi. Negosiasi karena tidak ada hidup idealis. Adanya negosiasi. Dan saya percaya bahwa setiap ide punya kayak tanaman, kayak ladang berpindah. Setiap ide punya tanaman sendiri, tanah sendiri. Dan setiap tanaman akarnya akan mencari tanahnya, airnya sendiri atau fundingnya sendiri ketika memang dia ditempatkan di tempat yang sama, di tempat yang tepat bibit tanamannya itu. Jadi saya yang penting itu jangan pernah menghitung kegagalan, kan terlalu banyak kegagalan saya. Dan itu menjenuhkan, udah gagal ngitung lagi untuk apa coba. Tapi Mas Garing, kalau untuk film yang ideal, yang belum tersampaikan ingin film buat film apa? Contohnya tahun ini kan saya mengikuti setiap periode lah, 10 tahun sekali atau 5 tahun ikuti ekosistem. Jadi misalnya tahun ini saya bikin Oppo kan. Lalu saya membantu YouTube-nya GIK sebagai supervisi. Via seri seri musikal itu. Lalu saya membantu Hadra untuk OTT Netflix, Perfect Fit. Lalu saya bikin teater kemarin, Make Media di Eropa ini. Lalu saya membuat karya siklus yang Oppo. Jadi ada handphone, ada OTT, ada YouTube, ada ini. Setiap periode harus mengikuti ekosistem dan belajar ekosistem dari nol lagi. Dan saya beruntung bisa melakukan itu gitu. Dan saya selalu mencoba nol terus. Ya kayak handphone lah, siklus itu Oppo ya contohnya. Vertical cinema belum pernah dilakukan. Lalu mengajak bintang-bintang baru. Jadi ada periode film art yang pilihannya saya, tapi ada suatu periode misalnya nih Cokraminoto, ada Chelsea, ada Reza, ada ini gitu. Tapi sekarang Anda lihat yang saya pilih. Untuk Oppo siapa? Agni. Untuk ini siapa? Ariel. Ya kan, bintang-bintang baru agar masuk ke ekosistem penonton baru juga. Sehingga mereka juga mengenal saya, bukan semata-mata komersial, tapi mereka mengenal saya. Dan kerjasama sama sutradara sekarang sama itu, besok horor yang bersifat puisi dan musik. Judulnya Puisi Cinta yang Membunuh. Saya belum pernah bikin horor. Jadi saya akan bikin horor sutradara dengan sutradara yang lain, Kinoi gitu. Jadi bentuk seni yang banyak, ekosistem yang baru, dan itu menegangkan semua untuk saya. Tapi kalau nggak tegang untuk apa hidup gitu, tidur lagi saya gitu, kalau nggak menegangkan kayak gitu. Cukup puas ya Mas selama 40 tahun ini Mas ya? Menurut saya sangat kompromis hidupnya ya. Jadi kalau ditanya orang-orang saya keras kepala, kalau menurut saya itu udah kompromi 60% saya itu. Jadi ada yang suka bertengkar sama orang, enggak Mas gitu, enggak, saya itu sudah kompromi 60% menurut saya. Tapi berkahnya banyak ya, yang 40 tahun masih bisa, umur 60 tahun bisa berkarya banyak. Dalam setahun ini aja merayakan 80 tahun sudah hampir 5 karya. Untuk Esplanade, kemudian untuk film dance, untuk teater, ya kan, untuk Oppo, ya kan, kemudian untuk dokumenter untuk di Los Angeles, Disney dan Cat itu terkenal panggungnya.
lalu ini dan sebagainya. Jadi punya pilihan, gitu. Tidak punya sesuatu yang luar biasa, tapi hidup punya pilihan yang kita inginkan. Gitu. Jadi kenapa banyak kerjasama sama Mas Dani? Saya tahun ini pengen semua kerjasama sama saudara. Jadi kayak ngajak anak-anak muda itu kerja kayak apa sih, gitu. Jadi kalau Anda lihat sama Adra, saya penulis sama ini yang untuk Perfect Fit, yang Netflix. Yang di Netflix. Lalu sama Naya kan, saya supervisi untuk seri itu YouTube, GIK itu musikal itu. Sekarang sama itu. Lalu yang sama Kinoi. Berarti kedepannya akan kolaborasi? Ya, kolaborasi berapa saya ingin merasakan betul ya kerjasama sama teman-teman muda sekarang itu seperti apa sih gitu. Jadi kayak menjalani peta, baik itu ya, teknologinya OTT, YouTube, handphone ataupun manusia-manusianya gitu. Dan senang, rileks aja karena setiap periode kita harus dari nol gitu. Itu membawa semangat baru atau seperti apa, Mas? Iya, banyak belajar dan semangat baru ya. Oh, anak muda itu kalau ngedit menghitung penonton seperti ini. Kalau saya kan enggak. Oh, kalau ini, oh gini. Oh, kalau untuk Netflix seperti ini yang mereka butuhkan. Untuk YouTube, Siti Nurbaya gede banget loh, jutaan loh itu loh. Oh, ternyata kalau membuat strategi untuk YouTube kita bisa tahu pendek-pendek, lalu paling panjang 15 menit. Belajar banyak di setiap ekosistem gitu. Sutradara harus kayak ladang berpindah, mampu nanam bibit di setiap ladang yang dia tempati sesuai dengan iklimnya. Jadi dan dia harus berani jadi badut di sirkus. Badut di sirkus itu menurut saya seniman terbesar karena dia diolok-olok, dia ini, tapi dia bisa lompat dari satu tempat ke tempat lain gitu. Nah 40 tahun dia harus bisa jadi badut gitu. Mau jatuh tapi kita jaga keseimbangan, lompat sana, lompat orang gembira kan seperti itu dan beragam jenis karya ya. Tapi kan saya bahagia udah ke Cannes, udah ke Berlin, ke Venice ya dari awal. Jadi